O genki desu ka? Hai, genki desu. Yokoso irasaimase. Selamat datang di channel YouTube saya. Nihongo ga daisuki. Hai, minasang. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, silakan klik tombol jempol. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Saya menerima dengan baik saran dari kalian dan masukan dari kalian. Ya, minasang, kita akan masuk pada pembahasan pada kali ini. Ya, pembahasan pada kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah nonton video sebelumnya itu sudah membahas mengenai pembelajaran bahasa Jepang dasar, yaitu huruf. Nah, saya sudah sebutkan ada tiga huruf bahasa Jepang, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga huruf itu? Nah, perbedaan dari ketiga huruf itu menyesuaikan dengan fungsinya ya teman-teman. Fungsinya dan bentuknya. Fungsinya pertama, kalau di huruf hiragana itu hanya menulis kata bahasa Jepang aslinya. Selanjutnya katakana. Katakana fungsinya adalah menulis kata serapan. Kata serapan diantaranya nama tempat, dan kata-kata bahasa asing yang lainnya. Namanya juga kata serapan kan teman-teman? Ya. Contoh kata yang bisa teman-teman perhatikan adalah jaketo. Dalam bahasa Jepang ditulis jaketo, dan contoh kata seperti ini. Kemudian itu ada kanji. Kemudian untuk kanji, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kanji ini berasal dari Cina. Tapi tidak semua huruf kanji itu berasal dari Cina ya teman-teman. Ada beberapa kanji yang memang itu berasal dari bahasa Jepangnya. Ya teman-teman, kita akan masuk pada bentuknya. Kita masuk pada penjelasan bentuk. Penjelasan bentuk pada huruf hiragana adalah penulisan huruf ini hanya ditulis dengan kayak lembut ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah melihat hurufnya, teman-teman bisa perhatikan bahwa penulisan huruf ini sangat lembut. Sedangkan kalau untuk katakananya itu lebih ke tegak, penulisan yang tegak, penulisan yang lurus. Sedangkan untuk kanjinya ya saya sudah jelaskan tadi bahwa kanji ini berasal dari Cina. Otomatis untuk penulisan kanji teman-teman sudah perkirakan bahwa kanji ini sangat banyak cara penulisannya. Dan saya ingin juga saya ingin menyampaikan bahwa untuk penulisan kanji yang saya ketahui bahwa penulisan kanji ini bisa ada sejarahnya. Salah satu kanji yang saya suka adalah kanji bulan. Bulan dalam bahasa Jepang itu gatsu. Nah, gatsu teman-teman, untuk kanjinya seperti ini bentuknya, dan teman-teman bisa perhatikan dengan saksama bahwa huruf kanji gatsu ini ya seperti bulan. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa dapat disimpulkan huruf kanji ini ada sangkut pautnya dengan namanya sejarah tentang keberadaan yang nyata dari kata benda
benda tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai bentuknya. Dan sekarang ini kita akan masuk pada penjelasan berapa sih huruf hiragana, katakana, dan kanji. Ya, kalau kanji teman-teman itu ada 2000-an, sedangkan untuk huruf hiragana dan katakana masing-masing mempunyai 46 huruf. Nah, untuk huruf hiragana dan katakana ini itu dari huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal utama adalah a, i, u, e, o, dan huruf-huruf konsonan. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat di layar yang akan saya tampilkan ini. Ya, ini dia. Nah, itulah penjelasan mengenai huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dan sekarang ini kita akan masuk pada tips. Dari episode sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya akan membagikan tips supaya mudah menghafal huruf hiragana. Dengan penjelasan yang saya bagikan tadi, teman-teman sudah bisa perkirakan bahwa untuk huruf bahasa Jepang itu sangat banyak dan tidak mungkin dalam satu hari itu kita dapat menghafal bahkan membacanya. Itu kalau istilah dalam dalam proses studi atau proses proses studi itu kayak belajar kayak anak SD kelas 1 itu sudah dipelajari. Nah, bayangkan saja teman-teman kalau kita dalam satu hari itu materinya kita sudah dapat, tapi pas melihat keadaan yang ada, wah ternyata banyak. Tidak mungkin kita akan menghafal satu hari dan kita akan segera membacanya, tidak mungkin. Dan maka dari itu saat ini saya membagi tips bagi kalian yang suka belajar bahasa Jepang dan belum tahu membaca. Yang terpenting adalah huruf hiragana dan katakananya saja dulu. Kalau untuk kanjinya memang kanji kita akan pelajari, tapi itu sangat sulit. Pengalaman pribadi itu sangat sulit ketika membaca sebuah teks kalau sudah memakai kanji. Jadi yang sering dipakai, yang sering saya lihat adalah hiragana dan katakananya. Jadi sangat penting bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang, adalah belajar huruf hiragana dan katakananya. Dan tipsnya adalah teman-teman sediakan kertas, dan kertas ini adalah kertas yang tidak transparan ya teman-teman. Ya, maksudnya kertas yang benar, yang tidak transparan, supaya ketika kita melakukan praktek untuk menghafal kita tidak akan gagal. Dan kertas transparan ini kalau saya sarankan adalah kertas karton saja. Kertas karton dibuat sekecil, tapi jangan terlalu kecil. Ya, dibuat kecil dan kita menulisnya. Bagian depannya kita menulis itu huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dan bagian belakangnya adalah tulisan biasa atau tulisan romaji. Nah, untuk dalam bahasa Jepang ada 4 istilah ya teman-teman. Saya lupa mengatakan bahwa ada huruf hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Romaji ini adalah tulisan biasa. Kalau orang Indonesia, maksudnya orang yang bukan berasal dari negara Jepang, ya teman-teman bisa menulis romajinya ya teman-teman. Itu tulisan biasa. Nah, kemudian setelah kita menulis
Dan kemudian setelah kita menulis, dalam satu hari itu kita sudah menulis 5 huruf hiragananya. Kemudian pada besok hari kita lanjutkan dan dilanjutkan dengan huruf katakananya. Dan cara menghafalnya adalah kita panggil saja teman kita untuk membantu kita dalam menghafal, atau bisa saja dengan sendiri, tapi itu sangat sulit ya teman-teman. Nah, kita berlatih dengan teman kita berlatih berdua. Ya, teman kita yang menunjukkan kartu. Nah, kartu yang ditunjukkan adalah huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dan yang untuk tulisan aslinya atau remajinya itu di belakang, itu di hadapan dengan temannya, supaya kita mudah menghafal ya. Kemudian setelah kita sudah membuat kartu ya, kita tempelkan saja di bagian kamar kita kita taruh supaya dengan mudah kita bisa melihat dan menghafalnya ya. Itulah tips dari saya dan penjelasan singkat mengenai